Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, syukurlah. Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, kira-kira teman-teman kalian siapa yang tidak masuk sekolah? Bagus, semuanya masuk ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal benda padat dan benda cair beserta sifatnya. Oke, sebelum dilanjutkan, Ibu mau tanya buat anak-anak semua. Ada yang tahu apa sih yang dinamakan benda cair atau benda padat? Ada yang tahu? Iya, betul. Benda padat itu adalah benda yang sangat kuat atau bentuknya sangat keras sehingga susah dibentuk. Nah, sedangkan benda cair adalah benda yang bentuknya lunak atau cair sehingga benda tersebut mudah untuk dibentuk. Nah, itu merupakan pengertian dari benda cair dan benda padat. Nah, dari pengertian tersebut, kira-kira menurut anak-anak, benda yang di sekitar kita ini merupakan benda cair atau benda padat. Misalkan ibu punya pena. Nah, menurut anak-anak, pena ini bentuknya cair atau padat? Ya, betul. Bentuknya padat karena bentuknya keras dan juga susah untuk dibentuk. Nah, selanjutnya contohnya, ibu punya contoh juga. Ini ada buku. Nah, kira-kira menurut anak-anak buku ini bentuknya cair atau padat? Iya, betul. Nah, di sini juga ibu punya misalkan kursi. Menurut anak-anak, kursi dan meja itu termaksud dalam bentuk cair atau benda bentuk padat? Ya, betul, padat ya. Selanjutnya, misalkan ibu punya air botol minum. Nah, menurut anak-anak, air itu merupakan bentuk benda cair atau benda padat? Ya, betul, benda cair karena air itu bentuknya cair dan mudah dibentuk. Jika dituangkan ke wadah yang lain pun, air akan mengikuti wadah tersebut, mengikuti bentuk dari wadah tersebut. Nah, itu merupakan bentuk cair. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari benda padat itu bentuknya keras jadi susah untuk dibentuk walaupun sudah dipindahkan namun bentuknya tetap padat. Sedangkan ciri dari benda cair itu, kira-kira siapa yang tahu ciri-ciri dari benda cair? Ada yang tahu? Iya, betul.
seperti air atau bentuknya lunak. Dan bentuknya eh, benda cair akan mengikuti wadah jika dipindahkan. Tadi kan ibu juga sudah sempat bilang bahwa air itu merupakan bentuk cair karena dipindahkan ke wadah yang berbeda pun, pindahkan tempatnya pun, air akan berubah bentuk sesuai dengan wadah tersebut. Oke, selanjutnya di sini ibu punya uh, di sini ibu punya Di sini ibu punya tugas untuk kalian. Nah, di sini ada lembar kerja siswa, kemudian sebuah kolomnya ada benda padat. Di dalam kolomnya ada ini bentuk benda padat dan ini bentuk benda padat dan yang ini bentuk benda cair. Jadi nanti anak-anak boleh lihat di bawah tabel ini ada benda-benda padat dan benda-benda cair. Jadi nanti anak-anak kelompokkan benda-benda di bawah ini ke dalam tabel tersebut. Jadi sesuaikan. Nanti ada anak-anak boleh lihat contohnya spidol ini termaksud dalam benda padat atau benda cair. Tadi juga ibu sudah jelaskan bahwa benda cair itu seperti apa dan benda padat itu seperti apa. Jadi nanti anak-anak boleh lihat di sini ya. Terus kelompokkan dan masukkan ke dalam tabel-tabel tersebut. Oke, seperti itu ya. Tugasnya ada yang belum mengerti? Oke, semuanya sudah mengerti ya. Oke anak-anak, apa sudah selesai? Sudah? Oke, untuk anak-anak yang sudah kerjakan tugas dengan baik, Ibu ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya, apa masih ada yang belum mengerti? Oke, baik. Semuanya sudah mengerti ya. Kalau semuanya sudah mengerti, Ibu mau tanya. Ini Ibu punya Di sini ibu punya botol aqua. Jadi menurut anak-anak botol air aqua ini bentuknya cair atau padat? Iya, betul. Bentuknya cair. Kalau misalkan di sini ibu juga punya pensil gambar. Nah, menurut anak-anak ini pensilnya bentuknya cair atau padat? Ya, bentuknya padat. Oke. Betul sekali, bentuknya padat. Oke, karena anak-anak sudah mengerti benda padat dan benda cair beserta sifatnya, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak semua. Tetap semangat untuk belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, Ibu akan berikan tugas untuk kerja di rumah ya, atau PR supaya anak-anak lebih mantap lagi untuk memahami materi kita hari ini. Nah, oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih.